Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad. Kami hari ini berbahagia di hari santri 22 Oktober. Ibnu Katsir bersolawat memperingati puncak Maulid Nabi dan hari santri serta doa bersama untuk muslimin Palestina. 3 rangkaian acara bersama Al-Mukarram Kiai Haji Baikuni Purnomo yang sering kita kenal dengan Gus Baikun. Subhanallah, Masya Allah, Ibnu Katsir sebagai pondok pesantren tahfidz yang selama ini concern di Al-Quran, insya Allah mencari barokahnya para alim ulama, mengamalkan sholawat, munajat bersama untuk saudara-saudara kita di Muslim Palestina juga, dan seterusnya. Semoga ini adalah kebahagiaan, keberkahan untuk kita semua. Baik, Yai, jadi untuk meningkatkan rasa syukur ini, kami ingin sedikit pandangan bagaimana pandangan Yai terhadap pesantren tahfidz Ibnu Katsir, dan seharusnya kita ke depan para santri untuk melanjutkan. Jadi kita ini bukan mengawali tetapi hanya melanjutkan orang tua kita dalam berjuang menegakkan Islam, memakmurkan bumi pertiwi tanah air tercinta Indonesia. Mohon kesan pesan Pak Yai untuk Ibnu Katsir dan harapan ke depan para santri dan pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya secara pribadi ikut bangga dan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pondok pesantren Ibnu Katsir. Karena jelas di sini ada satu kegiatan besar, yaitu salah satunya program untuk tahfidz hafalan Quran, dan setiap tahun dari Ibnu Katsir ini jelas sudah melahirkan tahfidz para hufaz, para hafidhoh yang sudah lulus dan sudah diwisuda, dan ini luar biasa besar. Kenapa luar biasa menurut saya? Kenapa? Karena para hufaz, para hafidh ini adalah penjaga alam semesta. Karena jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah menggunakan redaksi kata inna. Sesungguhnya al-dzikra ini adalah Al-Quran. Al-Quran turun dari sisi kami dan kami pula yang menjaganya. Allah menggunakan kata kami karena ada keterlibatan selain Allah di dalam penjaganya, walaupun hakikatnya Allah sendiri yang menjaga. Artinya satu kehormatan besar bagi seorang para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Allah sebagai penjaga. Seandainya di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang hafal Al-Quran, maka itu akhir dari dunia ini. Pasti dunia ini akan hancur seiring dengan tidak dijaganya lagi Al-Quran oleh kita umat manusia. Maka jelas syarat agar kiamat ini tertunda, salah satunya kita harus lahirkan terus para penghafal Al-Quran. Selama masih lahir generasi-generasi Qurani, orang-orang yang membawa Al-Quran kemana-mana di dalam dada dan hatinya, di dalam ingatannya, insya Allah musibah akan tertolak. Insya Allah kiamat masih akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibnu Katsir salah satu tempat mencetak lahirnya para hufaz dan hafidhah. Ini luar biasa. Ini satu hal yang perlu jadi catatan. Kalau ada pertanyaan siapa malaikat paling top yang pangkatnya paling tinggi di sisi Allah, jawabannya ada malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril yang membawa Al-Quran sampai kepada Rasulullah SAW. Siapakah Nabi dan Rasul yang paling mulia? Tentu jawabannya Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Dan siapa umat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Tentu adalah umat Rasulullah SAW, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Dan siapakah di antara umat Muhammad yang paling mulia? Tentu para penghafal Al-Quran yang ada di dalam hati dan pikirannya, serta dalam benaknya. Al-Quran selalu dibawa. Mereka lah orang-orang yang tentu mulia di sisi Allah. Jelas nih, niku sampai ada Kanjeng Nabi dawuh, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lainnya. Saya berharap kegiatan Ibnu Katsir akan terus bisa mengembangkan metodologi yang sudah luar biasa ini
sehingga nanti ke depan akan lahir lagi generasi-generasi para penghafal Al-Quran yang lebih baik lagi, ya, sekaligus nanti bukan hanya sekedar hafal tapi bisa mengamalkan isinya, ya, berikut dengan ketawaduan, hati yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu bisa nantinya akan lahir dari pondok pesantren ini, dan nanti akan lahir juga para pemimpin-pemimpin bangsa dari pondok pesantren ini. Syukur-syukur sih kita bermimpi, ya, Pak Agus. Mudah-mudahan di masa akan datang sing dadi presiden Indonesia para penghafal Al-Quran. Dan itu harus kita mulai dari sekarang. Kita harus cetak generasi-generasi Quran ini dengan tetap, ya, semangat dan harapan yang besar, sambil terus berdoa kepada Allah agar nantinya bisa diwujudkan. Mungkin itu dari saya. Matur nuwun, terima kasih Yai, Masya Allah, Barakallah ya. Mudah-mudahan sebagaimana harapan beliau, para hafid yang kita banggakan ini juga mengamalkan Al-Quran, turut menjaga menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita di depan. Juga Alhamdulillah selamat kepada Ananda yang tadi para santri yang dapat predikat terbaik, termasuk ada 2 orang yang insya Allah pecah telur tahun ini kelas 6 sebelum lulus hafal 30 juz. Ini mudah-mudahan juga sebagai tanda kebaikan kita di masa depan akan banyak sekali bermunculan para pemimpin yang saya harapan beliau tadi, para pemimpin kita insya Allah yang terjaga dengan Al-Quran, para hafid Quran menjadi para pemimpin bangsa di kemudian hari. Demikian jamaah sekalian, para pengurus, asatid, santri yang berbahagia, motivasi, harapan daripada Kiai kita, guru kita, Ayahanda Kiai Haji Baikuni Purnomo telah disampaikan. Dari kami melaporkan dari Ibnu Katsir 3 malam ini 22 Oktober persis hari santri. Kebahagiaan yang luar biasa. Semoga santri tetap jaya ya, berjuang untuk kedaulatan NKRI. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.